Selain Hari Raya Waisak hari ini 26 Mei 2021 juga akan ada satu fenomena alam di mana akan terjadi gerhana bulan total atau dikenal dengan super blood moon yang dapat disaksikan di hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kita akan langsung pantau bagaimana kondisinya di sejumlah lokasi. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dan ada pula Wilem Nasution di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam semua, saya akan ke Demes terlebih dahulu. Demes, sudah gelap di sana, tapi kalau boleh diceritakan bagaimana sih kondisi pemantauan yang ada di area Monas? Apakah kemudian ada sejumlah masyarakat yang antusias untuk juga menyaksikan satu fenomena alam yang langka ini? Ya, Mevi, ini adalah fenomena yang langka, benar kata Anda, karena fenomena super blood moon ini memang hanya terjadi tidak bisa setiap tahun ya. Kalau super moon ini memang bisa terjadi, memang bisa hampir setiap tahun atau mungkin dalam satu tahun bisa berkali-kali. Tetapi karena super blood moon ini adalah fenomena ketika ada gerhana bulan total, kemudian juga bertepatan dengan ketika bulan ini mengelilingi bumi ini sampai pada titik terdekat dengan bumi, sehingga malam hari ini kita bisa melihat bulan ini akan terlihat lebih besar, sekitar 6% dari ukuran normalnya, dan warnanya juga kemerahan, makanya disebut dengan blood moon. Dan untuk sore ini, kalau untuk di Jakarta sendiri, memang sebenarnya pemantauan gerhana bulan ini selalu dilakukan ya oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta. Dan namun untuk tahun ini memang sayangnya diadakan di luar planetarium karena memang ada revitalisasi yang dilakukan di planetarium, kemudian ini tidak mengurangi sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh para astronom dari Planetarium Jakarta, karena hari ini dilakukan di Monas. Sejak sore tadi para astronom sudah bersiap, ada 3 teleskop yang sudah disiapkan, Mevi, dan teleskopnya dengan ukuran-ukuran yang sekitar yang cukup besar gitu, titik fokusnya supaya bisa melihat bulan ini dengan lebih jelas. Ada yang sampai 890 mm titik fokusnya gitu. Tetapi sebenarnya, Mevi, untuk melihat bulan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh kita orang awam dengan mata telanjang, sehingga masyarakat untuk yang di rumah-rumah ini bisa tetap melihat di masing-masing rumahnya dan mungkin bisa melihat langsung ke arah tenggara, karena saat ini juga sebenarnya sudah mulai terlihat, mungkin belum penuh karena sebenarnya nanti puncak dari super blood moon ini ada di pukul 18.18 atau sekitar 18.18 sampai 18.19 itu adalah puncaknya. Jadi angka cantik untuk fenomena alam yang juga cantik, sehingga kita bisa menikmati gitu ya, karena sejak sore tadi Jakarta juga cuacanya cukup cerah, tidak ada halangan untuk bisa melihat langsung fenomena ini. Dan kalau kita bicara fenomena super blood moon ini disebut langka karena ini adalah gerhana bulan total yang ke-55 dari total 82 gerhana tipe Saros 121. Dan kalau kita terlewat kesempatan untuk melihat fenomena gerhana bulan total hari ini, kita masih harus menunggu sampai sekitar tahun 2039 di bulan Juni gitu. Jadi fenomena ini memang disebut langka, dan syukurnya hari ini kita bisa melihat langsung Mevi di tempat rumah masing-masing begitu. Walaupun memang planetarium ini tidak mengadakan secara terbuka, Mevi, karena tentu saja kita masih di dalam masa pandemi, kita tentu menghindari kerumunan, memang digelar secara terbatas oleh astronom saja, tetapi Planetarium Jakarta juga menggelar pengamatan secara virtual di kanal YouTube dan bisa kita amati bersama, karena memang dari seluruh wilayah Indonesia seperti tadi Anda katakan kita bisa melihat fenomena gerhana bulan total ini, tetapi yang bisa terlihat secara total dari awal fase sampai akhir fase gerhana bulan total ini hanya di wilayah Papua, sehingga kita juga bisa melihat di wilayah Papua seperti apa pengamatannya. Dan untuk Jakarta ini kita bisa melihat di gerhana bulan total yang sudah terbentuk bulat dan besar itu di pukul 18:18 sampai akhirnya. Jadi di fase awal kita tidak bisa melihat, dan tadi saya sudah melihat sedikit memang sudah mulai berbentuk sabit sekitar pukul 17.50 dan itu sudah mulai 80%, dan sekarang sudah lebih besar, dan kita akan menunggu sampai nanti berbentuk sempurna gerhana bulan total yang merah dan juga lebih besar dan kita bisa saksikan. Mevi. Baik, terima kasih banyak Dames yang menyaksikan langsung ini dari kawasan Monas. Dari Monas saya mau bergeser ke Bandung. Kita akan tanya langsung kepada Wilem Nasution yang sudah ada di sana. Kalau tadi di Jakarta memang tidak ada acara khusus atau digelar di fasilitasi khusus untuk bisa menyaksikan fenomena langka ini. Bagaimana kondisinya di Bandung?
Ya, Wilam, karena saya lihat ini sepertinya ramai nih, cukup ramai di belakang Anda. Bagaimana Ya, Mevri, saat antusiasmenya? ini saya berada di Lembang di sebuah tempat wisata di mana stasiun geofisika BMKG Bandung mengadakan pengamatan gerhana bulan total atau super blood moon ini di lokasi ini, di mana dengan tujuan agar masyarakat yang sedang berwisata juga bisa mengikuti jalannya gerhana bulan ini. Dan di tempat wisata ini disediakan layar, ada 3 layar yang disediakan sehingga pengunjung yang datang juga bisa mengikuti jalannya gerhana. Memang stasiun geofisika BMKG Bandung menggunakan teropong Vixen dengan jenis Vixen Sping ED80SF. Ini teropong buatan 2013 dan digunakan untuk penentuan bulan Hijriah biasanya. Dan dilakukan juga untuk pengamatan gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan untuk saat ini para pengunjung memang tidak bisa langsung untuk melihat gerhana bulan di teropong. Mereka hanya bisa melihat gerhana bulan yang terjadi di layar-layar, dan itu pun harus tetap menjalankan dengan protokol kesehatan. Jika dilihat di layar ini saat ini, Mevri, memang belum terjadi puncak gerhana bulan yang diperkirakan akan terjadi pada pukul 18.18 nanti. Saat ini gerhana bulan sudah berada pada fase gerhana sebagian mulai, yaitu pada fase kedua, di mana ada 7 fase dalam gerhana bulan ini, mulai dari gerhana mulai hingga berakhir. Dan puncaknya akan terjadi pada pukul 18.18 dan berakhir pada pukul 18.27. Jadi hanya sekitar 9 menit saja, dan para pengunjung di sini juga tadi saya berbicara dengan mereka, banyak yang tidak mengetahui akan terjadi gerhana bulan hari ini. Dan dengan diadakannya pengamatan gerhana bulan total di tempat wisata seperti ini, masyarakat menjadi teredukasi seperti itu. Mereka juga jadi antusias untuk ingin melihat seperti apa gerhana bulan yang memang sangat langka terjadi, karena terjadi 195 tahun sekali, dan akan terjadi kembali pada 10 Mei tahun 2099 mendatang. Dan ini menjadi suatu semangat bagi pengunjung untuk mengamati jalannya gerhana. Apabila dilihat, memang menurut BMKG perakiraan cuaca ini cukup berawan, namun kita semua berharap pada saat puncaknya nanti bulan super blood moon ini dapat terlihat, Mevri. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Itu tadi laporan langsung dari Bandung, Jawa Barat, tim CNN Indonesia Wilam Nasution, dan sebelumnya sudah ada Putri Dames yang melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas dan selamat menikmati fenomena super blood moon ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.